Anda kembali menyaksikan Fintech Week di CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasyir. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Head of Crypto Strategy Nanovest, Bapak Muhammad Yusuf Musa. Pak Musa, ini menarik juga karena saya juga termasuk yang memiliki aset kripto. Tapi bagaimana nih buat teman-teman yang ingin mengetahui keamanannya, bagaimana mitigasi resikonya yang dilakukan oleh Nanovest? Yes, di Nanovest sendiri tentunya ada ya namanya kayak bagaimana contohnya pas setelah user daftar, terus habis itu dia deposit kan, terus habis itu dia mau membeli. Di situ sebenarnya ada petunjuk, misalnya contoh dia mau beli Bitcoin misalnya. Di platform itu sudah ada namanya, kita bilangnya slippage notification. Jadi volatility itu tuh diukur. Kita ada perhitungannya sendiri untuk mengukur, hati-hati ya, ini sekarang pasarnya lagi volatil gitu istilahnya. Itu sebenarnya udah ada petunjuknya, dan itu memang diatur sama Bapepti ada fitur-fitur yang memang khusus untuk perlindungan konsumen. Gitu. Jadi ketika user memang sudah lihat gini, oh oke, mereka sudah pasti ya, mau beli Bitcoin nih gitu istilahnya. Ya udah beli gitu istilahnya. Oke, walaupun memang kita lihat harganya lagi volatil gitu istilahnya. Oke, karena balik lagi decision-nya semua ada di investor. Ketika dia beli, ya sudah dia beli gitu. Oke. Lantas apa sih yang membuat Nanovest ini hadir untuk memberikan platform investasi berupa aset digital? Apa latar belakangnya? Yang pertama tentunya opportunity ya. Opportunity yang tadi bilang kita lihat grow-nya dari investor, grow-nya dari transaksi aset kripto itu tinggi ya. Bahkan kalau kita lihat jump in-nya dari 2020 ke 2021 itu 13 kali lipat dari 90 triliun volumenya, volume nasional ke 859 triliun itu kan jauh sekali kan gitu istilahnya. Itu salah satu potensinya gitu sih. Yang berikutnya adalah kami pengen membuat aset kripto ini investasi yang mainstream. Walaupun memang sejujurnya ini adalah high risk ya. Iya. Dan ini memang harus dibilang gitu, dan memang harus diakui memang high risk gitu. Akan tetapi ada dua tipe investor sebenarnya yang kita lihat di sini di aset kripto. Ada investor yang melihat aset kripto sebagai investasi yang bagaimana tujuannya adalah ya gain atau short term lah istilahnya. Buat di trading. Yang berikutnya jangka panjang. Biasanya yang jangka panjang ini lebih dalam lagi kalau riset. Kayak seperti apa sih misalnya contoh, dalamnya seperti apa yang mungkin ada namanya sebenarnya hampir mirip dengan saham ya, ada analisa fundamental dan teknikal. Mungkin kalau boleh dibilang yang teknikal itu lebih ngelihat chartnya kan, gitu. Kalau yang fundamentalnya lebih ngelihat kayak laporan ini keuangan. laporan bukan kalau di saham laporan keuangan, tapi kalau di kripto bagaimana siklusnya mereka dan juga gimana sih ini contohnya kan kalau di kripto ada yang dibikin oleh satu perusahaan kan gitu, atau satu komunitas atau mungkin satu pihak gitu. Nah itu bagaimana cara mereka mengurusin atau kayak manage dari project tersebut gitu. Dari situ bisa kelihatan gitu. Makanya kalau kita lihat kayak misal kalau boleh dibilang ya kita jangan bilang Bitcoin ya, karena Bitcoin sudah pionirnya dari aset kripto kan gitu. Kita bisa lihat kayak mungkin kalau boleh dibilang sebut ada aset kripto namanya Ethereum atau ETH. Terus ada lagi kayak yang namanya ada namanya Ripple, Dogecoin gitu istilah. Dogecoin juga lucu. Dogecoin ini aslinya memang awalnya dibikin buat mainan. Makin ke sini kita lihat ada Elon Musk yang jadi influencernya. Nah berikutnya itu mereka jadi ngeliat kayak akhirnya Dogecoin sadar, oh ini harus ada use case-nya gitu. Jadi makin ke sini, oh ternyata Dogecoin ini tidak hanya sebagai main-main gitu istilahnya kalau boleh dibilang, tapi oke, kita lebih atur ini lebih jadi kayak satu jaringan atau network sendiri yang memang digunakan untuk untuk kepentingan. Iya. Lantas selain fundamental dan analisis teknikal ini sebenarnya faktor apa aja sih yang biasanya dilihat oleh investor kripto gitu? Kan ini kan banyak ya sebenarnya. Katakanlah kalau di saham emitennya banyak, kalau ini di kripto juga currency-nya juga banyak gitu. Apa yang dijadikan pertimbangan selain fundamental dan teknikal tadi? Ya, yang berikutnya tentu terkait dengan yang pertama terkait dengan biasanya legalitas ya. Kalau kita lihat kan total di dunia ini ada 18.000 kripto. Cuman di Bapepti sendiri list terakhir tuh ada 229. Ketika satu exchange mau melisting ya, kalau kayak bahasanya di bursa kan ada namanya listing ya. Ya listing. Nah kalau ketika exchange mau melisting, mereka harus melakukan deep dive atau analisis terkait dengan project ini. Oh gimana nanti kesehatan tokennya, kesehatan kriptonya, kesehatan asetnya, dan kesehatan projectnya juga gitu. Jangan sampai ini memang project tinggi tapi ternyata salah asuhan istilahnya jadi hancur gitu. Kayak kita lihatlah kejadian yang di Luna itu ya, Crypto Luna sendiri itu. Itu kan mungkin bahasa salah manage, salah manajemen, lalu akhirnya dan juga salah use case ya menurut saya itu jadinya malah lebih fatal gitu sih sebenarnya.
Iya, berarti yang membuat orang memilih sebuah koin tuh apa selain legalitas tadi? Ada lagi nggak faktor lainnya? Apa karena kalau Dogecoin tadi ada influencer ya Elon Musk, ada nggak faktor-faktor lain? Biasanya mereka lebih apa ya? Biasanya mereka Tren. lebih ngeliat tren dan harga ya. Jadi Oh, misalnya contoh oke. balik lagi ya kayak ya memang influence itu ada di situ gitu. Kayak misalnya contoh kayak Elon Musk segala macam itu bisa ada influence juga yang jadi faktor yang user biar beli gitu istilahnya kan. Tapi balik lagi kalau memang yang dia investor mandiri, dia biasanya kayak langsung lihat oh ini selain tren harga, dia juga ngeliat kesehatan proyeknya, dia juga ngeliat ini kayak proyeknya bisa jangka panjang nggak ya gitu istilahnya. Ini siapa nih di belakang proyek tersebut gitu istilahnya. Seperti itu. Dan juga biasanya komunitinya. Itu kan kalau kita lihat kripto itu besar karena komunitas. Komunitas, Ya. ya. Bahkan komunitas kayak misalnya komunitas Bitcoin besar sekali kan gitu istilahnya. Sampai komunitas Bitcoin mereka mau mau memanage jaringan Bitcoin sendiri biar Bitcoin itu sehat. Bagaimana ini sama komunitas kripto lain juga mereka juga ada yang kayak gitu. Bagaimana mereka mau merawat jaringan kripto tersebut atau koin tersebut biar lebih sehat. Oke. Jadi ada influencer yang cukup komunitas besar gitu. Semakin besar komunitas biasanya kita ngelihat orang akan lihat ternyata banyak ya yang ikut komunitas dan berarti proyeknya oke gitu. Akan tetapi memang balik lagi kesadaran investor untuk jauh lebih dalam untuk secara mandiri ya untuk ngelihat gitu istilahnya. Ini apa ya maksudnya decision-nya karena semua ada di investor tersebut Iya, gitu. iya. Kalau misalkan melihat tren, apakah akan menjadikan kripto-kripto yang mungkin nama-namanya belum sebesar Dogecoin, Bitcoin dan segala macam ini akan kurang diminati atau seperti apa? Yes. Jadi memang menurut saya adalah kripto yang mengedepankan proyeknya. Iya. Biasanya kripto dibuat karena ada lantarannya atau Iya. ada tujuannya kan. Gitu. Kita bisa lihat ada beberapa tipe, salah satu utility coin itu kan sesuai dengan namanya utility token itu kan ada kegunaannya gitu. Jadi yang memang project yang mengeluarkan kripto yang dibilang ini utility coin, ini utility token. Nah, ini utility-nya apa? Gitu. Apakah misalnya contoh bisa jadi salah satu kolateral atau mungkin kayak jadi salah satu back apa gitu istilahnya. Misalnya kayak dia merepresentasikan satu aset atau misalnya contoh buat beli properti atau apa. Itu memang harus kelihatan gitu. Tapi balik lagi, biasanya kalau misalnya dia project yang sehat, dia akan komit ke roadmap dari pengembangan produknya. Oke. Tapi kalau kita lihat beberapa kejadian yang ada, ketika salah satu project di launch, yang diharapkan adalah harganya. Gitu. Jadi ini akan melihat kayak, loh ini ya memang user memang mengharapkan harga, investor memang lihat harganya tinggi buat investasi dia. Jadi ada profitnya kan gitu istilahnya. Akan tetapi kalau misalnya hanya bahasanya kalau di komunitas tuh pump sama dump ya istilahnya. Dinaikkan, diturunkan, ya akan tidak ada progres sama sekali di development di project tersebut. Iya, Gitu. kita ketahui juga bahwa sebagian besar investor di Indonesia adalah milenial dan generasi muda. Apakah aplikasi Nanovest memiliki fitur yang mudah dipahami dan diaplikasikan bagi para milenial ini? Yes, kita tahu sifat milenial kan itu mudah ya, maksudnya kayak Iya, gampang gitu, maunya yang mau yang gampang, cepet. mau yang cepat gitu, nggak ribet segala macem gitu. Memang kita juga ngeliat sih, memang segmentasi Nanovest ini boleh dibilang 18 sampai 35 tahun, mayoritas ya, seperti itu. Ya itu hitungannya anak muda, hitungan milenial kan gitu. Dan mereka ngeliat ya ribet itu tadi, yang tadi kalau kita lihat mungkin ada angkanya, kalau boleh bilang kayak ada bahasa grafiknya mungkin agak sulit dibaca gitu, terutama untuk pertama kali ya ketika investasi aset kripto gitu. Makanya Nanovest ini hadir untuk mempermudah itu gitu. Kita yang tadi bilang, jadi dari deposit ke pembelian pertama itu beli ya sudah tinggal input mau beli berapa, misalnya 50.000 kah atau mungkin 5.000 tadi kan. Ya sudah input buy, masukin PIN, udah selesai. Oke. Seperti itu. Dan sudah bisa langsung mendapatkan aset kripto itu ya? Dan juga tentunya ini memudah di sini dalam hal aksesnya ya, misalnya kayak pendaftarannya sampai KYC-nya gitu istilahnya. KYC ini kan di setiap platform investasi atau fintech kan wajib gitu KYC, verifikasi data ya. Karena kita terdaftar di regulator Indonesia, jadi harus memenuhi itu semua. Iya, gitu. Pak Musa ini menarik tadi terkait growth di Indonesia. Angkanya bisa begitu meningkat secara signifikan loh. Ini apakah karena FOMO semata atau memang para pengguna ini mulai terpapar literasi keuangan yang cukup baik atau memang karena tren saja, Pak? Yes, jadi kalau kita lihat pergerakan di 2020 ya, di mana pada satu pandemi muncul. Iya. Gitu. Itu tinggi-tingginya kan? Orang mulai melihat investasi alternatif yang pada saat itu memang aset kripto jadi salah satunya gitu. Dan kita tahu secara data juga harga Bitcoin pada saat itu melambung tinggi gitu istilahnya, walaupun masih 2021 lebih tinggi lagi gitu istilahnya kan.
Nah itu salah satunya faktornya ya. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan ini sih, apa sih, mohon maaf tadi apa pertanyaannya? Iya, apa yang menyebabkan para pengguna ini begitu meningkat signifikan? Apakah Oke. karena FOMO semata atau mengikuti tren kah? Atau... Yang pertama tentunya kalau boleh dibilang mereka memang ikuti tren kalau boleh dilihat. Akan tetapi mereka yang mengikuti tren kan pasti ada kelanjutannya gitu. Mereka biasanya mencari tahu gitu. Ini sebenarnya yang idealnya ya sebenarnya. Setelah apa ya mereka mencari tahu, ternyata mereka ada manfaatnya lah mulai mereka ya. Oh ternyata investasi aset kripto ini adalah aset alternatif gitu buat ya aset diversifikasi asetnya mereka gitu istilahnya. Tidak hanya saham, tidak hanya emas atau sejenisnya. Seperti itu. Itu mulai pelan-pelan dan ya transaksinya itu cukup besar gitu ternyata. Apalagi kita lihat waktu mungkin kalau boleh dibilang pasar sahamnya jatuh pada tahun 2020 itu kan. Lalu alternatif tadi ternyata ngeliat ternyata aset kripto terutama Bitcoin lebih menguntungkan gitu istilahnya, lebih menguntungkan. Jadinya ya mereka pada pindah ke Bitcoin. Apalagi ketika mereka belajar tentang Bitcoin gitu. Apa sih kegunaan Bitcoin, apa sih kayak use case-nya Bitcoin, apa sih kayak story-nya Bitcoin segala macam. Asal muasalnya Bitcoin mereka jadi lebih yakin untuk saya masuk ke sana gitu. Iya. Pak, ini kan yang menghadirkan aplikasi dengan investasi aset digital nggak cuma Nanovest. Banyak sekali di luar sana. Apa inovasi yang diberikan oleh Nanovest kepada para pengguna, Pak? Yes. Yang pertama, kami bekerja sama dengan partner ya. Jadi kayak tentunya kami membangun sinergi lah istilahnya di industri ini gitu. Dengan partner-partner yang memang bekerja sama dengan, ya nanti bekerja sama dengan Nanovest untuk apa sih? Balik lagi ini terkait dengan edukasi, terkait dengan finansial ya gitu istilahnya. Jadi mereka bagaimana caranya kita orang-orang baru ya istilahnya orang-orang baru yang mau investasi terutama investasi aset kripto itu bisa datang untuk investasi gitu. Jadi kami bahasanya bergerilya atau mencari partner-partner yang memang mau bersinergi dengan kami. Kami juga Nanovest juga masuk ke asosiasi kan. Itu jadi ada dua mungkin investasi partner dengan brand atau partner dengan asosiasi dan juga regulasi gitu istilahnya. Karena kami ingin berkontribusi lah ya di sini di industri ini ya di Indonesia ini. Gitu. Iya, selain bekerja sama dengan mitra, ke depannya Pak, strategi apa yang akan dilakukan dalam rangka pengenalan platform investasi ini kepada para pengguna, Pak? Yes, kami juga ada program di sini sih. Programnya selain kami membangun fitur ya, fitur-fitur yang tentunya memperlancar investasi ya dibuat user, itu juga kita sih ada terkait dengan program-program, terutama misalnya salah satunya ada kompetisi nih. Jadi kita ada kompetisi namanya Nano Olympics itu. Karena Nanovest ini bulan Agustus mau ada grand launch. Jadi kita ada kompetisi trading kita bilang itu buat teman-teman yang join gitu. Jadi misalnya Mbak ini referral nih istilahnya. Ajak temannya terus habis itu nanti temannya ajak lagi, temannya transaksi, temannya deposit itu akan dapat poin dan itu kayak kompetisi sih. Seperti itu. Jadi di sini juga temannya juga diedukasi kan istilahnya kan ada platform namanya Nanovest segala macamnya. Apa sih Pak yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar Pak dalam mengembangkan investasi Indonesia atau memperkenalkan investasi digital ini ke pasar Indonesia Pak? Yes, jadi aset kripto ini tentunya kalau masalah edukasi tadi ya balik lagi ya itu masih kalau menurut saya sendiri sih masih belum masuk ke kata memuaskan ya karena kita tahu banyak banget yang baru yang pertama kali dan juga akhirnya mereka merasa terjebak gitu istilahnya. Merasa terjebak. Maka dari itu di sini di Nanovest sendiri tuh platformnya sudah didesain buat biasanya untuk para newcomer gitu. Ada misalnya informasi, knowledge-nya. Tidak hanya knowledge tentang misalnya kayak knowledge tentang industri gitu, tapi ada knowledge tentang misalnya contoh Bitcoin itu apa sih? Ini investasi Bitcoin itu apa aja sih? Historinya Bitcoin itu apa sih? Seperti itu. Kedepannya Pak, ini optimisme investasi seperti apa Pak? Khususnya investasi kripto. Apalagi kan sekarang mungkin memang kripto ini belum sebegitu tinggi seperti pada tahun 2020. Kira-kira seperti apa? Menurut kami sih kami optimis ya. Yang pertama kita melihat balik ya. Tahun 2017 itu ketika beberapa exchanger membuka bisnisnya itu tuh sulit. Karena pada saat itu ada surat edaran di Bank Indonesia yang mengharamkan istilahnya tidak boleh Bitcoin sebagai alat pembayaran. Lalu mendadak aset kripto itu menjadi bahasanya kayak menjadi dosa lah istilahnya di industri ya. Tapi dan pada saat itu juga kayak Google, Facebook itu tuh menutup ads-nya. Jadi jaringan marketing tuh tertutup. Akhirnya exchanger itu komunikasinya lewat komunitas. Makanya sampai sekarang komunitas itu banyak gitu. Berbeda dengan sekarang nih, udah mulai terbuka kan. Google, mungkin kalau bilang Google Ads, Facebook Ads itu sudah mulai bisa digunakan untuk marketing kan gitu. Sekarang juga udah terbuka, bank-bank juga udah mulai menerima transaksi aset kripto, bukan maksudnya menerima kayak buat depositnya gitu istilahnya. Seperti itu, makanya
sekarang justru growth-nya lebih bagus lagi tuh istilahnya. Transaksi makin tinggi, jadi pertumbuhan industrinya juga makin bagus. Oke, Apalagi legalnya, regulasinya juga makin ini yang melihat gitu istilahnya. Iya, oke baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Musa sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa demikian program Fintech Week hari ini. Saksikan Fintech Week berikutnya di CNBC Indonesia.